Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan light novel Komodesuga dan Nika sebelumnya, top part 53. Jadi yang belum menonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Sebelumnya kita udah menyimak kedekatan antara Kunihiko dan Asaka, dan karena keputusan Asaka yang sangat tepat, mereka tidak jadi bertarung melawan Merah. Dan saat ini mereka berdua memilih untuk tetap diam di desa terpencil sampai semuanya berakhir. Atau lebih tepatnya, mereka sudah pasrah mau apapun yang terjadi pada dunia itu ke depannya. Kalaupun dunia akan hancur tidak lama lagi juga tidak masalah asalkan Kunihiko dan Asaka tetap bersama sampai mati. Walaupun jika masih punya kesempatan, mereka ingin tetap hidup sampai punya anak, cucu, dan mati di usia tua. Selanjutnya ada sudut pandang Asaka sendiri, tapi intinya nggak jauh beda, jadi gua akan persingkat aja guys. Dari dulu kan sudah sering dijelaskan kalau Asaka adalah anak yang tidak suka dengan hal-hal bahaya atau menantang. Dia sebenarnya hanya ingin hidup tenang dan sederhana bersama Kunihiko, tapi kenyataan berkata lain. Mau tidak mau dia harus menjalani kehidupan yang sangat keras demi bisa bertahan di dunia itu dan juga demi bisa mendampingi Kunihiko yang punya ambisi besar dan suka menantang bahaya. Dulu saat menjadi petualang kelas atas, Asaka sempat berpikir bisa melalui bahaya apapun dan bisa mengalahkan musuh sekuat apapun asalkan bersama Kunihiko. Karena faktanya mereka cukup kuat jika dibanding petualang kuat lainnya. Tapi keyakinan itu seketika hancur setelah menghadapi Merah di perang besar manusia melawan iblis. Asaka jadi sadar kalau di luar sana masih banyak orang-orang yang punya kekuatan jauh lebih besar dan mereka berdua masih belum ada apa-apanya. Nah, dari situlah Asaka yakin mau berusaha sekuat apapun dirinya dan Kunihiko tidak mungkin bisa mengalahkan Merah. Karena di perang besar yang sudah dibantu oleh Oka dan Aurel saja masih tidak mampu mengalahkan Merah yang masih menahan diri. Padahal 4 versus 1. Makanya sebelumnya Asaka terpaksa membuat Kunihiko pingsan dan menyerah daripada mati oleh Merah. Tentu Asaka tahu dari dulu sebenarnya Kunihiko ingin menjadi sosok seperti pahlawan dan pastinya keputusan Asaka mungkin akan menyakiti hatinya. Tapi ternyata dia sama sekali tidak marah. Saat itu Kunihiko bilang dirinya ingin melanjutkan tidur untuk sejenak, tapi dia juga sambil menangis karena mungkin banyak hal yang dia rasakan. Namun Asaka tetap terjaga dan menemaninya sampai Kunihiko tidur sambil terus mengusap kepalanya. Lalu selanjutnya kita lihat dari sudut pandang Babang Urat guys. Seperti biasa terdengar raungan yang sangat menakutkan kalau Urat sedang bertarung melawan musuh yang cukup kuat. Karena beberapa kali dia harus menggunakan mode Uratnya untuk meningkatkan kekuatan. Saat itu dia sedang berlarian di stratum atas sambil terus mengalahkan naga air kelas mitos atau para bawahan Iena sebelumnya. Semua dari mereka juga bisa berubah ke bentuk humanoid untuk menyelesaikan area bertarung di tempat itu yang cukup sempit. Urat sendiri selalu menghalau serangan air mereka dengan pedang kecilnya yang bisa membuat ledakan. Ya, apapun senjata Urat juga bisa membuat ledakan. Tapi di area bertarung yang cukup sempit itu, Urat tidak bisa menggunakan ledakan yang cukup dahsyat. Karena jelas itu akan menciptakan kehancuran di stratum atas dan bisa-bisa dirinya sendiri juga terkena efeknya. Di stratum atas kan kebanyakan dipenuhi oleh lorong-lorong sempit dan tidak semuanya area yang luas. Jadi Urat harus memanfaatkan dua pedang andalannya dan bertarung menggunakan kecepatan dan juga jarak dekat. Dia bisa merasakan kalau naga air jauh lebih kuat dibanding jenis naga lainnya karena mungkin mereka bisa tumbuh tanpa mengkhawatirkan monster kuat yang mengancam keberadaan mereka. Soalnya seluruh lautan adalah wilayah naga air. Tapi justru karena hal itulah bagi Urat cara bertarung mereka mudah ditebak karena tidak punya pengalaman bertarung yang banyak. Beda dengan para monster di labirin. Saat itu Urat bisa menghalau dan menghindari serangan satu naga air dengan mudah. Lalu di saat yang bersamaan dia menebas lehernya dengan kecepatan. Walaupun naga air itu masih bisa menghindar, tapi satu lengannya berhasil diputus oleh Urat. Setelah itu Urat sedikit memprovokasinya dan dia pun terpancing lalu maju menyerang. Sedangkan Urat yang sudah menunggu momen itu berhasil menebas lehernya hingga putus. Namun itu baru satu naga air dan masih banyak dari mereka di stratum atas. Bagi Urat mau berapapun jumlah mereka bukan masalah dan dia yakin sanggup mengalahkan semuanya. Tapi yang jadi masalah, setiap dari mereka terus membuat lubang yang menembus lautan dan saat itu stratum atas mulai tenggelam oleh banyak air laut. Walaupun belum sampai tenggelam sampai memenuhi stratum atas atau Urat masih bisa berlarian. Nah yang jadi masalah, Urat itu tidak bisa menutup semua lubang itu seperti Sophia.
karena elemen es berat itu sangat rendah atau tidak sampai bisa membekukan air laut. Kalau urusan menghancurkan si Urat emang jagonya, cuma saat ini kan dia butuh kekuatan untuk menutup semua lubang itu. Saat itu dia merasa menyesal karena selama ini dia tidak pernah meningkatkan kemampuan pengendalian bumi atau esnya. Kalau saja dia bisa memanipulasi tanah kan bisa menutup semua lubang itu. Jadi satu-satunya cara adalah menyerahkannya pada Sophia. Dan berhubung saat ini Sophia sedang bertarung melawan naga kuno Iena, jadi Urat akan pergi ke sana dan menggantikan Sophia untuk melawan Iena. Tentunya untuk sampai ke tempat pertarungan Sophia, Urat juga harus mengalahkan para naga air yang dilewatinya. Dan mungkin itu akan membutuhkan waktu. Saat itu Urat pun terus berlari ke tempat Sophia sambil mengalahkan naga air satu persatu. Tapi ternyata keduanya juga terus menjauh dari posisi Urat karena Iena semakin menjauh dan menjaga jarak dari Sophia. Mungkin dia tahu kalau Urat sedang menuju ke tempatnya, jadi Iena berusaha mengulur waktu sampai labirin itu dipenuhi oleh air. Tentu saat itu Urat sangat kesal, apalagi naga air terus bermunculan untuk menghadangnya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba ada 4 bayangan muncul secara bersamaan dan menyerang para naga air yang menghadang Urat. Mereka adalah Ael, Riel, Viel, dan Sael guys. Tentunya itu sangat membantu dan Urat bisa fokus mengejar pertarungan Sophia dan Iena. Cuma Urat berpikir harusnya kan 4 boneka Taratek menjaga Ariel yang sedang sendirian. Apakah itu akan baik-baik saja? Namun jika Ariel mengirim mereka berempat, pasti dia masih dalam kondisi yang aman. Tapi Urat juga harus bertindak lebih cepat karena akan sangat berbahaya jika 4 boneka Taratek tidak di samping Ariel. Apalagi di sini Urat membayangkan jika terjadi sesuatu pada Ariel, pasti si Rory tidak peduli lagi pada dunia itu dan dia akan menjadi sangat menakutkan. Urat yakin kalau 4 boneka Taratek pasti bisa mengalahkan naga air dan area pertarungan yang sempit itu sangat menguntungkan kemampuan mereka. Jadi Urat segera meninggalkan mereka sambil mengatakan, "Aku serahkan pada kalian." Sambil terus berlari, Urat berpikir, apakah aku akan mati di perang kali ini? Tapi jika memang seperti itu, dirinya juga tidak punya penyesalan apapun. Urat merasa selama ini sudah banyak melakukan dosa dan sudah merenggut nyawa yang tidak terhitung. Jadi jika dirinya harus mati di perang kali ini, anggap saja itu sebagai penebusan. Walaupun Urat tahu itu tidak akan sebanding dengan semua dosa-dosanya selama ini. Tapi di sini Urat sempat mengingat momen-momen indahnya bersama Sophia, si Rory, Ariel Merah, dan 4 boneka Taratek. Di momen seperti itu, biasanya Sophia akan memukulku dari belakang, lalu Merah akan menegurnya dan Ariel bersikap dewasa untuk mencairkan suasana. Sedangkan si Rosen selalu diam sambil mengawasi dan terkadang dia akan menendang Sophia tanpa alasan. Ya, itu adalah saat-saat yang sangat menyenangkan bagi Urat. Tapi Urat tahu tidak bisa kembali lagi ke hari-hari seperti itu. Setelah beberapa lama, akhirnya dia mulai melihat pertarungan Sophia melawan Iena. Urat juga terus memperhatikan gaya bertarung Iena dari kejauhan karena sebentar lagi dirinya akan melawan Iena. Setelah sudah dekat, dia langsung memanggil Sophia, tapi Sophia yang melihat Urat malah terlihat sangat tidak senang. Urat tahu Sophia itu sangat tidak suka jika diganggu di tengah pertarungan. Bagi Urat, Sophia itu punya harga diri yang sangat tinggi kalau soal pertarungan, cuma saat ini hanya dia yang bisa menutup semua lubang itu. Kemungkinan besar Sophia dari awal memang berusaha menikmati pertarungannya melawan Iena dan sengaja tidak membunuhnya dengan cepat. Ya, mau bagaimanapun dia masih saja maniak pertarungan. Saat itu Urat bilang, "Serahkan padaku dan segeralah tutup semua lubang." Lalu Sophia menjawab, "Ya, aku tahu, aku akan menyerahkannya padamu." Tapi Iena yang mendengar itu bertanya, "Apakah tidak apa-apa, bukankah kau akan ikut bergabung dengan pertarungan ini?" Cuma Urat langsung menjawab, "Aku tidak butuh bantuan dan aku akan segera menyelesaikannya." Iena bilang, "Bukankah kau sangat meremehkanku?" Sebenarnya di sini Urat cuma berusaha menunjukkan kepercayaan dirinya. Tentu dia paham Iena sangat kuat, apalagi dia bisa mengimbangi kekuatan Sophia sampai sejauh itu. Bagi Urat, lawan yang bisa mengimbangi kekuatan Sophia tidak mungkin bisa dilawan tanpa mengandalkan mode ngamuknya. Tapi saat ini dia sudah bisa mengendalikan dirinya saat mengaktifkan mode Urat walaupun nggak terlalu lama. Namun jika sampai kebablasan, dia akan mengamuk tanpa badang bulu seperti biasa. Tapi tenang aja, jika itu sampai terjadi, Sophia masih tidak jauh dari tempatnya. Saat itu raungan mengerikan mulai dikeluarkan, yang berarti dia sudah masuk ke mode Uratnya. Dan seketika semua statnya juga meningkat sampai 99999 atau sampai mentok semua, bahkan melebihi semua stat Ariel. Sedangkan Iena yang merasakan aura intimidasi Urat mulai kewalahan, apalagi saat itu Urat melancarkan tebasannya yang begitu dahsyat. Setelah itu, Iena juga menyerang Urat dengan gelombang air yang bahkan tidak ada celah untuk menghindar.
Tapi Urat juga tidak perlu menghindarinya. Dia hanya perlu meningkatkan kekuatan api dan petirnya sampai batas maksimum dan menyelimuti tubuhnya dengan kekuatan itu. Maka serangan dahsyat Iena akan lenyap dengan sendirinya. Iena yang melihat itu sampai tidak percaya, apalagi gelombang kejut yang dihasilkan dari aura Urat sampai membuat Iena terhempas. Tapi tak lama kemudian, semakin mengerikan aura Urat, dia semakin bergumam, diam, dan diam. Karena Urat sudah merasa akal sehatnya mulai ditelan oleh kemarahannya dan dia berusaha menenangkan diri dengan cara seperti itu. Namun sebelum ditelan sepenuhnya, Urat maju dengan kecepatan penuh dan menebas Iena dengan kekuatan maksimal. Tubuh Iena yang tidak sanggup menghindar dan juga tidak sanggup menahan serangan Urat sampai terbelah menjadi dua. Tentunya dengan itu dia sudah pasti akan mati dan perlahan tubuhnya juga mulai lenyap. Namun di saat-saat terakhirnya, Iena menyerahkan jiwanya ke sistem atau menjadi energi MA. Yang berarti dia tidak akan bisa bereinkarnasi di dunia manapun atau lenyap selamanya. Urat yang sudah tenang melihat itu berpikir kalau ternyata Iena juga sudah sangat siap dalam pertempuran kali ini. Lalu Urat mengatakan, tunggu saja, aku juga akan menyerahkan jiwa ini. Apakah aku akan menang ataupun kalah nantinya, aku akan menyerahkannya pada sistem. Tapi Urat juga bilang ini belum saatnya dan dirinya akan berjuang keras untuk kemenangan pihak Shiraori. Setelah itu, Urat mengucapkan doa untuk sesaat sambil menghormati kematian naga kuno Iena. Lalu dia menuju ke tempat Sophia untuk mengalahkan semua naga air yang masih tersisa. Ya, secepat itulah Urat membantai naga kuno terkuat. Kalau cuma satu naga kuno sih easy bagi Urat. Tapi ya harus pakai mode ngamuk sih. Lalu kita menuju ke tempat Oka Sensei dan para muridnya guys. Saat itu mereka masih berada di dalam pesawat super besar milik Potimas dan kemungkinan posisinya sudah lumayan jauh dari area peperangan. Karena sebelumnya Ariel meninggalkan mereka begitu saja dan langsung menuju labirin. Tapi bagaimana kondisi Oka saat ini? Sebenarnya dia masih tidak baik-baik saja. Tentunya setelah mengetahui semua kebenaran di balik kejahatan Potimas dan rasnya Oka masih sangat menyesali semua tindakannya di masa lalu. Ditambah ada quest dunia dan situasi yang sangat tiba-tiba itu. Sebagai orang yang sangat sayang pada muridnya, dia semakin khawatir dengan banyak hal. Bahkan Oka berharap kalau semua ini hanyalah mimpi. Saat itu dia sedang panik di bagian kokpit pesawat karena setelah Ariel dan kawan-kawan pergi, Oka tidak tahu cara menerbangkan pesawat itu. Sedangkan di luar sudah banyak monster yang sedang mengerumuni pesawat itu dan juga menyerangnya. Walaupun ketahanan pesawat itu sangat kuat, tapi jika tidak segera menerbangkannya, maka akan semakin banyak monster yang datang dan merusak pesawat itu. Entah monster seperti apa yang saat itu menyerang pesawat, tapi yang pasti mereka semakin banyak. Jadi semua monster di dunia itu kan punya insting alami untuk menghilangkan teknologi seperti ciptaan Potimas, dengan tujuan untuk menutupi peradaban masa lalu yang sangat maju. Makanya di masa ini hampir semua teknologi dan bekas peradaban masa lalu sudah hilang semua, kecuali milik Potimas. Karena para monster yang melihatnya akan otomatis merusak dan menghilangkannya. Atau seperti hal tabu bagi mereka guys. Di sini Oka dan Kudosachi masih panik dan mencoba beberapa tombol yang mungkin bisa menerbangkan pesawat. Tapi mereka menemukan satu tombol yang bisa menciptakan serangan dan itu sempat mengenai para monster di luar. Walaupun setelahnya para monster itu malah semakin ganas atau marah. Lama-kelamaan Oka mulai menangis dan jatuh tidak berdaya karena selalu saja dirinya tidak sanggup melakukan apapun. Sachi pun segera meninggalkannya dan berkumpul di ruangan lain. Tapi tak lama kemudian, saat Oka mengangkat wajahnya, dia bisa melihat di luar pesawat ada dua orang yang sedang bertarung mengusir para monster itu. Mereka adalah Ana dan Hairin. Lalu dengan tubuh yang masih sangat lemah, Oka memutuskan untuk keluar dan membantu mereka berdua. Dan dengan susah payah, mereka bertiga sanggup menyingkirkan para monster untuk sementara. Walaupun tak lama setelah itu, para monster lain terus berdatangan. Jadi mereka bertiga langsung lari masuk kembali ke dalam pesawat. Para murid juga bersorak sambil memuji keberanian Oka Sensei walaupun situasinya masih belum berubah. Lalu Oka Sensei kembali ke ruang kokpit sambil ditemani oleh Hairin. Entah bagaimana Hairin mulai mengoperasikan tombol-tombol di ruangan itu dengan baik seperti sudah paham bagaimana cara menerbangkannya. Sedangkan Oka yang memegang kendali sambil dipandu oleh Hairin. Tak lama kemudian pesawat itu pun terbang dan menyingkirkan semua monster yang mengerumuninya. Tentu semua murid langsung bersorak setelah pesawat itu sampai di ketinggian. Tapi Oka bertanya-tanya kenapa Hairin paham cara mengoperasikan pesawat itu. Lalu Hairin menjelaskan yang sebenarnya kalau dirinya adalah klon atau alter ego Dewa Gulie. Hairin juga menjelaskan semuanya bagaimana dirinya terikat dan berhubungan dengan Gulie.
Tapi yang pasti Hairin juga bisa merasakan dan melihat ingatan Gulie, makanya dia bisa mengoperasikan pesawat itu. Tapi gue juga baru tahu ternyata Gulie paham dengan teknologi canggih Potimas. Mungkin karena dari dulu dia selalu mengawasinya, guys. Walaupun di sini Oka tidak semuanya paham dengan penjelasan Hairin, tapi intinya dia tahu kalau Hairin adalah manusia yang terhubung dengan Dewa Gulie dan kadang Gulie menggunakan tubuh Hairin untuk kepentingannya sendiri. Lalu Oka bertanya, jika seperti itu, apakah kau ada di pihak Dewa Hitam? Tapi Hairin mengatakan tidak, karena tubuhnya tetap manusia dan tidak punya kekuatan untuk ikut campur dalam pertempuran kali ini. Jadi Hairin berniat tidak akan melakukan apapun pada pertempuran mereka. Walaupun Hairin tetap memberikan doa pada Gulie karena perasaan mereka tetap terhubung. Oka yang mendengar itu bisa mengerti dan juga mengatakan ternyata Dewa Hitam juga punya perasaan yang rumit. Tapi Hairin juga bertanya, lalu bagaimana dengan Okasan yang punya otoritas penguasa atau ski ruler? Oka menjawab, aku punya tugas untuk menjaga pesawat ini dan juga para murid dan aku juga tidak punya niat untuk ikut campur dalam pertempuran. Lalu di sini Hairin bilang ingin berbicara berdua saja bersama Oka Sensei, tapi seperti biasa Kurosaji sok-sokan curiga dan mengkhawatirkan Oka Sensei. Padahal Oka bilang Hairin bisa dipercaya dan akan baik-baik saja, tapi Sachi tetap keras kepala. Akhirnya Hairin dan Oka menggunakan telepati untuk saling bicara. Ternyata Hairin meminta Oka untuk menggunakan kemampuan uniknya yang bisa memprediksi masa depan para murid. Hairin penasaran bagaimana saat ini masa depan para reinkarnator karena tentunya itu akan berkaitan dengan masa depan nasib dunia itu. Sebenarnya Oka belum melihat kembali daftar murid semenjak pertempuran desa Elf. Tapi pada saat itu di daftar murid tertulis kalau masa depan reinkarnator yang punya banyak kemampuan akan mati. Dengan alasan jiwa mereka tidak sanggup menerima pelepasan sistem. Ya jelas itu mungkin terjadi jika dulu rencana Shirori berjalan mulus dan tidak ikut campur. Namun faktanya terkadang daftar murid Oka tidak sepenuhnya tepat atau kematian mereka bisa dicegah. Dan itu memberikan gambaran pada Oka kapan dia harus menyelamatkan muridnya yang diprediksi akan mati. Sebagai contoh, Hyuga yang sudah diprediksi akan mati di penyerangan desa Elf masih bisa selamat dan terhindar dari kematian. Tak lama kemudian tiba-tiba pesawat itu terguncang akibat serangan monster di udara dan tentu semua orang langsung panik. Tapi di saat yang bersamaan, Oka juga dibuat panik oleh sesuatu yang lain. Di daftar muridnya tertulis, lonceng penghakiman dari dewa jahat bernama Di telah berdering dan setengah umat manusia lenyap oleh tangan dewa Di. Itu adalah gambaran masa depan di daftar murid Oka. Tentu Hairin yang mendengar itu hampir tidak percaya dan langsung frustasi sambil mengacak-acak rambutnya. Untuk tujuan apa dia melakukan itu dan kenapa dia menuliskan semua itu di daftar murid Oka. Tapi Oka dan Hairin berpikir mungkin itu cara dia memberikan petunjuk karena yang menciptakan semua kemampuan unik juga adalah dirinya. Tapi jika di masa depan nanti terjadi seperti itu, lalu apa gunanya pertempuran pihak Shirori melawan Gulie? Mau siapapun yang menang, dia tetap akan melenyapkan setengah makhluk dunia. Di saat mereka masih berdiskusi, tiba-tiba dari monitor terlihat ada kilatan cahaya yang menyambar. Oka bisa melihat ternyata itu adalah Sun yang sedang menaiki seekor naga. Lalu kita lihat dari sudut pandang Sun sendiri, guys. Jadi setelah dari tempat Dustin, pihak Sun langsung terbang menuju labirin, tapi tentu mereka tidak bisa masuk begitu saja. Karena ada banyak pasukan Taratek yang siap untuk menyerang mereka dan menganggap apapun yang mendekati sebagai musuh. Jadi Sun yang masih bingung segera menjauh supaya tidak bentrok dengan pasukan Taratek dan akhirnya melihat pesawat super besar yang sedang diserang oleh banyak monster. Sun ingat perkataan Dustin kalau Ariel bersama reinkarnator pergi ke labirin menggunakan pesawat seperti itu. Jadi dia memutuskan untuk menolong mereka dan dengan sekejap Yufan berhasil melenyapkan semua monster yang menyerang. Lalu setelah pesawat mendarat, Sun bisa bertemu dengan semua orang yang ada di dalamnya termasuk Oka, Hairin, dan Anna. Saat itu Sun langsung menceritakan semuanya pada Oka dan kenapa dirinya tiba-tiba menghilang. Sun juga menunjukkan laba-laba putih sebelumnya yang tiba-tiba jatuh ke tubuhnya dan memindahkannya ke pulau terpencil. Ternyata dia masih menyimpannya di saku. Tapi semua murid yang melihat itu langsung mundur, namun sebaliknya dengan Oka yang malah langsung mendekatinya dan bertanya, apakah kau masih hidup? Lalu Sun bilang dia seperti tidak berfungsi walaupun mungkin belum mati. Dan Sun pun memasukkannya kembali ke sakunya. Setelah itu mereka semua berdiskusi dan menceritakan situasi yang mereka alami masing-masing. Hairin juga menjelaskan hal yang sama yang sebelumnya dia ceritakan pada Oka. Tentu Sun dan yang lainnya sangat kaget mengetahui fakta itu. Kalau para naga kuno yang di situ yaitu Yufan, Riz, dan Nia sih kayaknya udah tahu mengenai Hairin.
Faktanya mereka langsung bertukar kata satu sama lain dan merasa lega Hairin masih selamat. Lalu Oka juga menjelaskan mengenai kemampuan daftar muridnya dan apa yang baru saja dia lihat. Tentunya mereka akan mendiskusikan hal itu dan memutuskan langkah apa yang akan mereka ambil ke depannya. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya Saweria. Ada dari Yanto, udah baca LN atau WN Sugigame Shibiku dan Arifureta bang. Kalau Sugigame Shibiku belum sih, dulu pengen baca tapi belum sempet. Lalu kalau Arifureta dulu setelah gue nanya ke kalian bagus atau enggak, itu gue langsung nyicil baca, tapi semakin lama gue gak kuat sama haremnya guys. Dan belum sempet lanjut lagi. Padahal ceritanya lumayan menarik, thank you Yanto. Lalu dari Iwrat, bang, kalau mau, apakah LN volume 16 akan menjadi akhir? Soalnya aku lihat ilustrasi LN-nya kayak gak yakin tamat. Iya dulu saat gue baru lihat semua ilustrasinya dan belum baca LN-nya juga berpikir gitu guys. Apakah beneran bakal tamat di volume 16? Tapi faktanya emang tamat di volume ini. Thank you Brat. Oke, itu semua dari Saweria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.